Oke, kita akan gas 2000 Gas RPM. 2000 RPM. Nah, ini kawan-kawan. Ini dia serinya SV ya. Tapi tahun 2014 apa istimewanya? Bicara harga, mobil ini saya lepas harganya 110 juta rupiah. 110 juta rupiah 2014 tipe SP, Tipe SV manual. manual. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Cobat Pedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ini lagi semangat atau lagi emang semangat niat ini saya, gimana Mas? Saya berubah jadi teman-teman ini, Pak. Cuci mobil. Cuci mobil. Hujan soalnya di atas hujan, Pak. Lihatin ya. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ah. Ini bentar lagi hujan, jadi kita harus cepat-cepat nih Mas. Oh iya, Pak, benar. Suaranya nanti masuk. Iya, kok mic ya? Mic ya. Oh, iya, Kedengaran sama kawan-kawan. Siap. Nah, ini mobil unit baru. Ya, baru aja ngambil, Pak. Baru ambil. Baru aja ngambil Nissan Evalia. Kalau nggak salah kemarin kan baru kita lepas satu Evalia lagi. Evalia yang sangat-sangat unik. Kilometernya baru 20 ribuan. 20.000. Nah. Baunya bau showroom. Bau showroom. Oke, nah ini Sekarang ada unit ada baru lagi Mas. unit baru. Ini tahunnya lebih muda, Pak. Oh. 2014 cuman ya kilometernya udah lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Gitu. Tapi saya mau bercerita sedikit tentang mobil ini. Mobil ini teman-teman kita mau jual. Oke. Jadi ini ada Nissan Evalia tipe SV tapi tahunnya 2014. Kenapa Apa sih Mas? Keistimewaannya 2014 itu dia pertama dia udah ada laci atas bawah sebelah kiri. Interiornya dia warnanya yang tadinya hitam. Ini lebih ke beige ya. Atau sampen ya. Kemudian dia punya, meskipun dia SV serinya, dia udah punya double blower. Double blower. Seperti itu. Kalau untuk yang lainnya sih sama sebenarnya, sama. Hanya saja kalau untuk yang ini kita edisi terbaru nih Pak. Kita kan juga belum pernah ngejual yang warna silver ya. Oh Putih iya udah benar. pernah, Putih. hitam, grey yang terakhir. Nah ini kita coba hadirkan warna silver. Silver dan 2014 tahun tinggi berarti ya? Tahunnya ya tahun tinggi. Ini tahun terakhir dari Evalia, edisi Evalia kah? Itu 2016 apa ya? 2016 ya? Ini 2014 dia belum terlalu terakhir sih. Oh iya, berarti 2 tahun lagi dia terakhir. Nah, ini kita mau cerita dulu Pak. Ya. Mobil ini bodinya tadinya kita dapat sih udah banyak yang lecet-lecet ya. Karena memang dia pemakaiannya sebelumnya mungkin ya kurang hati-hati juga. Tapi meskipun dia lecet bukan berarti tabrakan keras enggak. Di sisi sebelah pintu sini, ini kita langsung cerita bodi Pak. Ya. Nah, ini dulunya ini baret. Di area sini, tapi ini kita begitu dapat, ini saya langsung masukkan ke bengkel rekanan body repair. Itu kita lakukan painting ulang, kita cat ulang, tapi meskipun begitu, dia masih pelat. Seperti itu ya, masih sama suaranya Pak. Siap. Seperti itu. Nah kemudian dari sisi body yang sebelah kanan sebelah kiri pun juga sama. Di sini tadinya dia baret-baret. Tapi ini udah kita cat ulang. Oke, udah bersih lagi ya? Udah bersih lagi dan untuk bodi sih kami rasa nggak ada PR ya. Ini pun juga sama. Dia masih klang kaleng. Seperti itu, nggak ada tambelan di sana karena nggak sobek juga, hanya saja memang baret. Kemudian dari sisi ban, ini benar-benar bannya masih tebal teman-teman. Dan mereknya Bridgestone ya. Kalau kita lihat di sini untuk ban produksi 2019, tapi dia punya ketebalan di sini kan ada anak panah ya. Nah, TWI-nya ini dia di sini masih sangat tebal sekali. Masih jauh ya, kurang lebih sekitar hampir 2 sampai dengan 3 mm untuk masuk ke TWI-nya. Jadi kalau untuk ban empat-empatnya sama kondisinya. Empat-empatnya sama. Lalu kemudian dari sisi sebelah belakang sendiri ya. Ini dia di sini juga masih bersih Pak Taufik, nggak ada baret. Dan kami rasa ini juga belum pernah terjadi benturan keras ya dari belakangnya. Ini yang unik kali Evalia kalau terjadi benturan, sudutnya ini ketahuan Pak. Iya, Pak. Jadi di sini biasanya teman-teman ini sudutnya ketahuan. Ini kan ada ininya ya, ada sejenis kayak garisnya. Iya. Kemudian di sini juga ada apa namanya? Kalau orang bilang lem pabrik. Lem pabrik ya. Ini lem pabriknya juga masih dari pabrikan. Jadi ini adalah satu di antara, kalau teman-teman inspektor mungkin udah tahu ya kalau ini misalnya dia nggak terlalu empuk dan juga nggak terlalu keras. Iya. Di sini. Jadi kalau terlalu empuk berarti baru ya? Baru, benar. Oke.
Gitu ya. Ini menandakan shocknya bagus, Pak. Bertahan ya? Bertahan. Oke, kita ke depan dulu, Pak. Siap. Mas Ardi sudah melakukan proses cek terhadap mobil ini ya? Udah melakukan proses cek terhadap mobil ini. Oke. Kemudian saya akan cerita sedikit apa saja yang sudah kita lakukan selain bodi ya, selain bodi. Ini kalau untuk di kap mesin ini ada bercak ya. Ini sejenis apa namanya? Mungkin dia dulu pernah kena getah, kemudian dia membuat cat yang ngelupas. Tapi ini enggak sesuatu yang mayor. Iya, siap. Dan dilihat di sini juga belum ada bekas-bekas repairan. Tabrakan juga belum pernah. Oke, ini bautnya juga. Kemudian di sini rangka-rangka depan aman. Ini enggak ada. Kalau Evalia kelihatan dia rangka-rangkanya pernah accident atau enggak. Nah, ini mobil ini pertama kali kita dapat. Begitu kita buka kap mesin, kita sudah melihat di area belakang sini, Pak. Area sini itu sudah terdapat oli. Ternyata cover timingnya dia rembes. Sebenarnya kalau mau ngelihat cover timing itu gampang. Ini mobil saya hidupkan dulu ya. Nah, mesinnya atau setirnya di fullkan ke kiri. Kemudian kita bisa melihat dari sini, Pak. Tapi coba. Oke, ini teman-teman nih di sini tuh ada cover timing. Nah, ini cover timing yang di sini, ini dia sudah kering dan terlihat bersih memang karena ketika kita baru dapat itu dia bocor, Pak. Karena memang usia kali ya, usia pakai ya. Dia bocor, rembesnya lumayan banyak, akhirnya kita lakukan perbaikan sekalian. Jadi untuk cover timing aman. Kemudian kita juga udah ngecek dalaman mesin juga sih. Nah, ini Mas, sedikit nih, karena kemarin kan pernah kita buat video juga. Kalau cover timing itu bocor, itu juga ada efek buruk ke mesin ya? Kalau itu dibiarkan? Betul. Ketika dia dibiarkan kan otomatis dia oli, Pak. Oli itu dia akan lama-lama menyusut lebih cepat dibandingkan dengan biasanya. Oli itu ketika dia dipakai tetap akan menyusut karena dia kebanyakan mobil-mobil zaman sekarang ini udah ada pernafasan kayak gini, Pak. Selang pernafasan di sini yang masuk ke manifold. Nah itu dia oli sedikit dia akan ikut terbawa masuk ke dalam sistem ini, Pak, pernafasan. Pernafasan. Nah itu dia tetap akan berkurang, menguap kayak gitu. Tapi kalau cover timingnya dia rembes, itu akan bertambah cepat. Yaitu mengakibatkan kalau misalnya si pemilik kendaraan dia kecolongan, kehabisan oli duluan, maka dia akan terjadi hal fatal di dalam internal mesin. Nggak ada pelumasan di sana. Kalau dengan mobil ini gimana setelah Mas cek? Setelah kita cek internal, dia untuk ini ya endapan oli sih nggak ada banyak. Itu ada sedikit memang endapan oli, tapi itu sesuatu yang wajar. Kita pernah mau memberikan informasi endapan seperti apa yang wajar. Yang nantinya bisa dibuat untuk engine plus ya? Seperti itu. Ya, ini coba akan kita praktekkan, Pak. Siap. Ya, ini kita akan buka tutupnya ini, Pak. Penutupnya ini, kemudian kita akan buka cek. Nih, di sini kan dia kan ada ini, Pak ya, lubang ya. Nah, lubang ini kan terkadang kalau dari sini kan nggak bisa kita lihat, Pak. Nggak kelihatan ya. Oke, kita akan coba dari sisi sudut sensornya. Gini kawan-kawan, kalau mau beli mobil bekas, bawa tang sama kunci 10, Pak. Kunci 10. Nah, cek sisi yang sebelah kanan ya, Mas ya? Ya. Apa namanya, Mas? Ini sensor CMP. CMP. Nah, dari sini kata Mas Ari kelihatan nih bentuk olinya seperti apa. Oke, nah ini, Pak. Di dalam sini kan ada terlihat gear sama ini ya, camshaft-nya ya. Iya. Nah, area sini. Nah, ini kalau posisinya kayak gini, ini sayangnya kita nggak bisa buka nih. Kalau misalnya ada besok lah, insya Allah kalau misalnya ada ya. Ini dia sih kalau dilihat ketebalannya, ini kan ada ini, Pak, oli ya, endapan oli. Cuman dia bukan lumpur. Nah, kalau bedanya antara lumpur sama endapan oli itu, kalau lumpur itu dia benar-benar seperti tanah yang menempel. Ya, betul. Dan itu sering kita praktekkan ya ketika kita mengecek. Tapi kalau dia endapan oli, itu lebih kepada warnanya. Hanya sebatas warnanya saja yang dia coklat dan licin. Seperti itu. Jadi kalau untuk endapan oli itu kan seperti tanah ya, yang ngeslat berlumpur itu ya. Itu seperti tanah. Kalau ini dia hanya licin saja. Nah, yang licin itu kalau dikasih engine plus masih bisa. Mobil ini kemarin kita dapatkan kondisinya adalah seperti itu. Jadi kita masih bisa untuk lakukan engine plus. Seperti itu, Pak Taufik. Baik. Siap. Apalagi, Mas, yang Mas temukan dari kendaraan ini yang sudah diservis oleh Mas Ardi? Kemudian ada fan belt. Fan belt juga? Fan beltnya itu udah benar-benar udah banyak sekali retakannya. Retakan ya?
sehingga kita lakukan pembaruan fan belt. Oke. Lalu kemudian ini ada seal crankshaft depan. Kalau seal crankshaft itu kan juga, dia kan jadi satu sama cover timing ya ketika pelepasannya. Seal crankshaftnya juga udah kita ganti. Drift belt itu bertahan berapa lama Mas biasanya? Drift belt itu dia 40.000 kilometeran Pak. Oke. Rata-rata. Kemudian kalau untuk seal crankshaft itu dia tergantung kondisi cover timingnya. Kalau cover timingnya dia rembes, kan seal crankshaft itu sekalian diganti. Oh, oke. Baik, nah ini kawan-kawan sudah ada 3 part berarti Mas ya? Iya, 3 part. 3 part yang diperbaiki dan itu berarti sudah memudahkan kita nih kalau mau membeli mobil ini. Nah, kemudian Pak Taufik, ketika kita baru pertama kali dapat juga, ini kondisi support shock ya. Ini dia pecah. Jadi benar-benar dia baru ya? Baru. Nah, ini baru juga kita ganti. Kita lakukan permajaan. Lalu kemudian dari sisi sektor kaki bawah, dia punya joint steer dan juga rack steernya itu oblak. Jadi karena dia udah aus bushing ya, itu kita lakukan penggantian bushing rack steer kita ganti, bushing stabilizer juga kita ganti. Lalu kemudian yang udah kita ganti juga, ini kan di sini kan ada coil Pak. Ya benar. Rata-rata untuk yang mobil-mobil HR itu dia ada kelemahan di usia koil. Ketika dia usia koilnya itu udah mendekati minta ganti ya, dia kan udah berpelangi biasanya. Nah ini kondisinya pada waktu kita buka, karena kita buka cover timing ya, kita cek sekalian koilnya, sekalian kita servis, itu dia punya selongsong koilnya itu udah berpelangi. Saya khawatir nanti kalau yang beli dia begitu dapat langsung bocor, sebaiknya kita ganti. Kasian ya. Kita ganti. Kemudian oli mesin. Oli mesin sendiri juga baru aja kita ganti. Ini kita bisa cek di sini. Ini mobil udah siap jalan berarti ya? Siap banget Pak. Siap. Lari juga siap Pak. Ini dia olinya masih baru. Oke. Dan ini manual ya Mas Yardi? Ya betul. Ini manual. Kampas koplingnya pemilik baru aja ganti sekitar 1 tahun yang lalu. Kampas koplingnya berarti plus set dengan set ya? Set. Jadi kampas kopling, silinder, sama dia punya cover clutch. Dia kalau biasanya kopling itu modelnya baru, karena kan untuk Livina teman-teman mungkin sebagian udah tahu, sebagian ada yang belum tahu. Ini di sini ada 2 kancingan Pak. Ini ada 2 pengunci. Ini 2 pengunci ini artinya dia adalah tipe baru untuk silinder kopling yang bawah. Artinya dia belum lama melakukan penggantian kopling yang bawah. Harusnya kalau 1? Itu kalau bawaan pabrikan 1. Tapi kalau spare part penggantinya dia 2 pengunci. Itu kalau yang tidak original gimana? Kalau yang nggak original ada yang 1. Ada yang 2? Tapi biasanya kalau 2 itu original. Oke, tuh kawan-kawan, mantap. Ini mobil baru diganti set. Kopling ya? Kopling set. Dan diganti pakai ori lagi. Iya betul. Yang berapa rupiah Mas kalau ori itu? 3.600.000. Oke, 3.600.000 terselamatkan. Dan kita ini Pak, untuk pertama kali dapat ini cover ini kita nggak dikasih. Cover ini, cover fuse. Ini kita nggak dapat. Jadi mobil ini tidak ada atau tidak dilengkapi dengan cover fuse. Jadi sebenarnya sih cover fuse melindungi dari percikan air sih. Jadi kalau misalnya mau dibelikan juga ada sebenarnya. Ini tinggal kita jual ini juga. Dimana? Dapat di pasar? Di pasaran ada. Di pasaran ada. Mungkin kalau misalnya mau nyari ke teman-teman yang biasa ngejual spare part copotan. Nah, terus kita sudah cek dari sisi radiator. Itu radiator dia saat ini sih belum ada kebocoran ya waktu kondisi kita ngecek. Jadi benar-benar radiator ini dia masih dalam kondisi original dan dia belum ada kebocoran di sana. Lalu kemudian Pak Taufik, kita akan coba ini aja sekalian ya. IPDMR. Kalau untuk kayak rem udah kita cek rem udah kita cek, kemudian dia punya minyak rem dalam kondisi masih bagus ya. Meskipun ini belum sempat kita lap karena memang mobil unit baru kita dapat. Ini akan kita coba IPDMR seperti biasa. Pastikan dia punya switch pintu dalam kondisi bagus. Kalau switch pintunya bagus, maka di sana ada tanda pintu terbuka. Betul. Ini kita on kan, kita pencet 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita off kan, kita hidupkan lagi. Kita wiper
Dia kecepatan rendah hidup, kecepatan tinggi juga hidup. Ya. Kemudian nanti ada lampu kota ya. Ini mobilnya SV, belum ada fog lamp teman-teman. Oh ya, SV ya. SV belum ada fog lamp. Lampu kota hidup. Kemudian lampu utama dekat. Nah itu dekat hidup, jauh. Oke, jauh juga hidup. Nah nanti setelah ini akan ada magnet AC. Nah, kencang sekali ya teman-teman. Ya, dengar ya. Jadi dia kondisinya magnet AC juga sehat. Setelah ini motor fan. Wih, motor fan-nya kencang. Motor fan hidup. 1, 2. Ya, hidup. Oke. Oke, siap. Ini sudah. Sekarang kita akan ngecek ini, Pak. Kaki-kaki. Kaki-kaki. Oke. Oke. Ini kalau teman-teman misalnya pergi ke Evalia, melihat Evalia, nggak ada teman-teman yang lain, dia mau ngecek sendiri. Sebenarnya kalau yang punya mobil enak, itu teman-teman tinggal goyang-goyang gini aja. Nah, dia kalau misalnya sisi depan itu bunyi jegluk, 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 berarti itu busing stabilisernya bermasalah. Kayak gitu. Karena mobil ini tinggi dan didorongnya mudah, Pak Taufik. Didorongnya mudah. Dengan ayunan seperti ini, kalau dia busing stabilisernya itu dia oblak, maka dia akan bunyi. Tapi kalau untuk mobil ini karena udah diganti ya, baru, jadi dia nggak bunyi. Busing, cek busing stabilizer. Busing stabilizer. Kemudian yang kedua busing member. Busing member seperti biasa kita harus foto. Tapi maaf nih teman-teman, ini dibuat untuk ngerekam HP-nya. Jadi percaya aja deh. Pokoknya intinya di dalam sana kondisinya sudah dicek oleh Mas Ardi sebelumnya. Oke, baik. Nah, apalagi Mas Ardi, kaki-kaki Mas sudah cek dan sudah diperbaiki juga. Betul. Sekarang seperti biasa, mesin. Raungan mesin akan kita dengarkan teman-teman. Ketika dia kondisi idle seperti ini, itu dia tidak terdengar suara kasar ya. Ini AC hidup. Kondisi AC hidup. Ketika kondisi AC hidup, teman-teman bisa megang di selang low pressure. Low pressure itu adalah selang yang keluar dari evaporator dalam sana. Umumnya low pressure dengan high pressure lebih besar yang low pressure. Kalau high pressure-nya ada di bawah. Yang masuk ke kondenser. Nah ini kalau dipegang ini dingin, maka kondisi evaporator dan juga teman-temannya biasanya sih aman. Ini pun juga udah kita cek Pak, dingin ya. Pak Taufik kaget teman-teman. Pak Taufik kaget. Oke, kita akan gas 2000 RPM. 2000 RPM. Silakan kawan-kawan mendengarkan seperti apa suara mesin Evalia. Mantap Mas Ardi. Aman ya? Aman. Tidak ada suara. Siap. Di belakang juga nggak ngebul Pak. Aman. Nah, biar kawan-kawan ngelihat, saya akan videokan ya Mas Ardi. Siap. Kita gas ya. Gas ya. Apakah ngebul atau ngebul? Aman Pak Taufik? Mantap Mas, tidak ada asap yang keluar. Siap. Oke, baik. Lalu kemudian kemungkinan besar sisi luar sudah cukup ya Pak Taufik? Ya. Kita udah menjelaskan tentang radiator, mesin. Setuju. Kemudian mounting juga getaran nggak terlalu besar dan tidak merambat ke bodi ya. Artinya mounting dalam kondisi baik-baik saja untuk saat ini. Kemudian air washer tadi sudah kita semprotkan dia keluar. Oke. Kita masuk ke interior Evalia. Oke. Nah, ini kawan-kawan. Ini dia serinya SV ya. Tapi tahun 2014 apa istimewanya? Nah. Ini tadi saya bilang. Kalau model lama kan dia kan bolong ya di sininya. Bolong Mas, bener. Jadi udah ada lacinya nih. Bolong semua. Atas sama bawah bolong. Iya kan? Ya betul. Oke. Nah ini udah ada ini. Nah, sekarang dia jadi lebih manis. Lebih manis. Tertutup. Dilihatnya. Wah, keren. Betul. Dan ini kita pakai yang tipe manual, teman-teman. Di sini dia sudah double blower. Oke. Nih kalau teman-teman kayak gini nih ya. Ini kan ada lampunya, Pak. Betul. Ini lampunya ini menandakan di belakang sana kipasnya hidup. Oh.
Kalau di belakang sana kipasnya nggak hidup seperti apa? Coba saya matikan dulu. Nah, ini saya matikan dulu, Pak. Oke, kalau dimatikan di sana mati. Ini mati nih. Nah, di sini mati nih, Pak. Oh, biarpun di sana posisi hidup ya? Ya, biarpun posisi hidup. Jadi jangan kaget, kok di sini mati ya? Karena di belakang mati. Oke. Mati, ya. Seperti itu. Seru kan kawan-kawan? Sampai di baris ketiga tuh ada lubang anginnya. Ada lubang anginnya. Ini tuh yang tipe SP yang 2014 ke atas. Mantap. Hanya saja kelemahannya, karena dia warnanya beige seperti ini, kotor sedikit kelihatan. Jadi untuk pemilik mobil ini nanti ketika memang berniat membeli mobil ini, maka harus sering-sering. Tapi lebih elegan ya Mas ya? Lebih elegan, betul. Lebih elegan dan ininya Pak, apa itu namanya, lacinya juga penyimpanannya banyak sehingga kita nggak kelihatan berantakan. Betul. Oke. Wah, keren. Klakson kita akan coba ya. Ya. Nah, ini bunyi. Dia pembagian setirnya harus rata. Oke. Gitu Pak. Aman ya? Aman. Oke. Kalau tidak rata berarti ada kerusakan di bagian nanti kelamaan dia kabel spiralnya akan ini Pak, akan putus. Oke. Seperti itu. Lalu kemudian ini joknya sudah di cover oleh pemilik yang lama. Kalau teman-teman misalnya nggak berkenan dengan jok ini, dilepas saja, di dalamnya masih ada pabrikannya bagus. Seperti itu. Oke, kita akan coba koplingnya Pak Taufik. Siap. Koplingnya ringan sekali. Koplingnya ringan sekali dan dia ciri khasnya Evalia memang ininya agak seret ya. Jadi kalau perpindahan dia seret. Tapi bukan berarti susah. Hanya seret saja. Kalau kita bilang mobil-mobil lain itu dia lebih lembut, kalau ini lebih terasa keras. Ada ininya, gesekannya. Tapi itu bukan masalah, memang ciri khasnya. Baik. Lalu saya cerita sedikit tentang mobil ini, bahwasanya kita awal saya ngambil kemarin, itu kan kita ada gathering ya, teman-teman bengkel. Ke Kaliurang. Ya. Jadi nanjak ya. Muatan mobil ini penuh tapi masih bisa nyalip, Pak. Muatannya penuh, dewasa semua ya Mas? Dewasa semua, tapi masih bisa nyalip. Intinya adalah mobil ini bukan sesuatu yang dikhawatirkan untuk jalan menanjak. Dan muatan penuh ya? Dan muatan penuh. Muatan 7 orang dewasa, kemudian jalan menanjak, itu dia masih kondisinya bisa nyalip, bisa bermanuver. Memang harus dikasih training juga kali Mas ya? Biar betul, Pak. Pengendara juga tahu bagaimana cara ya, tapi nanti lama-kelamaan pemilik akan adaptasi dengan sendiri. Ini yang penting intinya mobil ini ketika dia ancang-ancang tanpa ancang-ancang pun tetap bisa melaju dengan cepat. Seperti itu. Beda dengan yang tipe Matic ya Pak? Iya, yang Matic. Ya, oke. Nanti kita bahas yang Matic ya. Nah Mas, ini kilometernya berapa Mas? Oh iya, saya lupa. Ini kilometernya 81.800. Kalau dibilang tua sih enggak tua-tua banget ya. 2014 81. Ya, wajar lah. Wajar. Pemakaian 1 tahun sekitar 15.000 sampai dengan 20.000 kilo. Oke, siap. Kita pindah ke baris kedua. Nah, ini kita tutup pintunya juga enak, Pak. Gampang. Iya, benar. Oke. Nah, ini kalau mungkin Pak Taufik ngeliat di daerah sana. Ya. Ini dia kemarin kan kita cat ulang ya. Ini masih kelihatan teman-teman bekas-bekas catnya. Iya, jadi kita belum sempat bersihin membersihkan, tapi nanti akan kita coba salonkan mobil ini interiornya berikut dengan eksteriornya. Oke. Seperti itu. Siap. Oke, tapi seperti biasa, kalau saya duduk di sini saya selalu nyaman. Karena ya memang kondisinya tinggi ya. Tinggi banget. Iya, lebar, tinggi. Meskipun tinggi, mobil ini saya rasa sih nggak terlalu limbung ya Pak ya. Oh iya Mas ya? Nggak terlalu limbung karena memang dia suspensi depannya mirip-mirip kayak punya Grand Livina. Mirip sekali. Dan dia nggak sama sekali nggak terasa limbung yang sampai acut-acutan. Mungkin kalau shocknya mati ya. Tapi kalau selama shocknya hidup, aman. Ini shock ini udah kita cek, mobil ini shocknya juga masih dalam kondisi bagus. Lampu-lampu juga lampu hidup, belakang dingin, AC dingin kawan-kawan. Ya betul, AC dingin sekali ini, coba kita hidupkan ya. Nah itu. Ini Pak Taufik nih biar AC nih. Kenceng nih. Ini kalau kayak gini di belakang berdua gimana Mas? Anginnya kayak gini, angin topan ini gimana nih? Ya beku Pak. Ini teman-teman nih, lihat nih. Nah ini. Itu baru nomor berapa? Ini nota sporing Pak. Nomor berapa? Nomor 2? Ini nomor full 3. Nomor 2 seperti ini. Ini nomor 2. Nomor 1 ini saya matikan ya. Nomor 1. Nah, masih tetap bisa ngangkat kertas HVS 80 gram. Benar. Siap-siap pakai jaket di belakang ya. Jadi kalau untuk calon pembeli nanti misalnya dia
nggak cuman berniaga ya. Dia mau membawa, memang keluarga. Dikhususkan untuk keluarga, ini cocok banget. Betul. Karena dia kondisinya di tengah sini juga ada ini Pak Taufik. Oh, apa itu Mas? Apa nih ya? Hah? Saya tak cari resletingnya. Kemarin di tipe SP nggak ada ya? Oh, nggak ada Pak. ST ya, ST. Ini apa coba nih? Oh, coba ya, saya cari tahu dulu ya. Tara. Wah, ini Pak Taufik. Wih. Iya. Dua nih. Kanan kiri, Pak. Ini sebenarnya di sini ada tempat botolnya, tapi nggak tahu kenapa nih ditutup nih. Oh, tutup tukang cover nih. Sama teman-teman cover ditutup. Tapi, nah ini Pak Taufik. Ya. Teman-teman kalau mau lihat dalamannya, aslinya masih sangat bersih. Yang suka tanpa ini ya, tanpa kulit ya. Yang suka bludru ini masih dalam kondisi bersih. Aja, bersih kok. Bersih benar. Ini bersih benar nih. Benar Mas. Betul. Ya, jadi memang kemungkinan dari baru dia langsung di cover ya. Oke. Setuju. Siap. Saya resleting dulu Pak. Memang kekurangan dari Evali yang saya lihat Mas ya. Ya. Ini tuh nggak ditutup ya. Iya ya, kelihatan browong nggak? Kalau ini ditutup, wah makin tambah bagus. Ya silakan divariasi Mas ya. Ya nanti ini adalah kekurangannya ya, jadi nanti yang mau beli ngelengkapin sendiri. Iya benar, karena itu bawaan pabrik bukan bawaan Mas Hardi. Tutup pintunya Pak, coba Pak. Gampang nggak Pak? Oke, pintunya juga mudah teman-teman, enteng. Coba lampu kota Pak Taufik. Hidup. Rem. Hidup. Mundur. Mundur belum. Mundur belum ya? Mesinnya udah dihidupin belum? Oh, saya on kan dulu Pak. Ya, ada. Hidup. Oke. Siap. Tadi kalau dibilang mobil ini, kalau mau dibilang PR sih sebenarnya nggak dari saya sendiri ya, pengamatan secara visual dan juga pengecekan, dia untuk PR yang besar itu nggak ada. Jadi kopling juga baru, maksudnya baru setahun. Kemudian ban juga tinggal pakai. Oh iya, pajak Pak. Pajak mobil ini mahal atau gimana Mas? Oh enggak, murah. Nih, pajaknya nih. Ini bulan apa nih? Juni. Ini bulan Juni. Bulan Juni. Bulan Mei kemarin baru aja kita pajakin. Oh, keren. Nih, meskipun telat. Jadi karena kondisi saya beli barang ini telat, harusnya dia kan pajaknya kendaraan 1.800.000 ya. Ya, tambah denda. Ada jasa raharja 143.000, harusnya kan 2.1.500. Dikarenakan dia ada denda, maka dia totalnya 2.500.000. Tapi teman-teman kalau besok misalnya gantinya nggak pakai denda, ya mungkin sekitar 2.1.500. Ini sampai 8 Mei 2023. Wih, masih sangat jauh. Hampir 1 tahun ya. Jadi kalau beli mobil ini bulan. Nggak ada PR, bannya baru, AC-nya dingin, bodi juga mulus, pajaknya panjang. Pajak panjang. Mas Ardi, ini ban serapnya di mana Mas? Ban serapnya di belakang Pak. Kita lihat yuk, jangan-jangan nggak ada ban serapnya nih. Jangan-jangan nggak ada ban serapnya. Oke, ban serap di sini Pak Taufik. Ban serap di mana sih Mas? Biar paham juga kan kita mau beli mobil apa? Ya, ini adalah kunci untuk melepas pegangan ban serep. Ban serepnya di bawah di sini. Betul. Tapi dia ban serepnya adalah kaleng. Oh, kaleng Mas ya. Ya, betul. Jadi memang benar-benar diperuntukkan untuk serep ya, cadangan seperti itu. Nah, itu bukanya pakai kunci bawaan? Iya, ini kunci roda, Pak. Oh, kunci roda ini. Oke, siap. Kunci roda. Baik, kawan-kawan. Silakan. Nah, sekarang kita tanya nih, harganya berapa nih? Oke, siap. Bicara harga, mobil ini saya lepas harganya 110 juta rupiah. 110 juta rupiah 2014 tipe SP manual. Dengan beberapa part yang sudah diganti dan peremajaan. Betul. Berapa rupiah Mas peremajaannya? Oke, kalau peremajaan berikut dengan pajak mungkin sekitar 8 juta Pak. 8 juta. Ini 114. 110 juta. Berapa? 110. 110. Oke, baik. 110 kawan-kawan. Tapi beliau sudah servis. Tapi meskipun 110 boleh nego Pak, sepuasnya nego. Berarti tapi deal or no deal kan nanti terserah saya. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Udah jam asar, kita salat dulu ya kali ya.
Baik, oke, nanti kita tutup bisa ini. menghubungi langsung Mas Hardi dan silakan nego. Mudah-mudahan beliau juga bisa memberikan. Ini ada garansi, Mas? Pasti. Ada garansi. Beli di kita pasti kita kasih garansi 2000 kilo. 2000 km. 2000 km. Jadi tinggal nanti kondisinya kalau misalnya dari luar kota, misalnya mau sekalian main ke Jogja, ngecek, itu boleh, silakan. Seperti itu Pak Taufik. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin membeli mobil ini atau saudara yang ingin mencari mobil, silakan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.